Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan tentang Camtasia 2019 untuk menggunakannya di dalam pembuatan video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan awal untuk sebelum masuk ke editor. Nah, Bapak Ibu para peserta pelatihan, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka Camtasia 2019. Di sini ada new project apabila Bapak Ibu ingin membuat satu project baru ya. Kemudian new recording kalau Bapak Ibu ingin langsung merekam presentasi ya, dengan membuka PowerPoint-nya ya. Kemudian ini ada open project apabila Bapak Ibu ingin membuka project yang sudah pernah dibuat, project Camtasia-nya ya di laptop ya. Kemudian di sini ada recent ini apabila Bapak Ibu sudah beberapa kali mengolah Camtasia, maka akan ada recent file, tinggal Bapak Ibu klik untuk menuju ke file yang diinginkan. Nah, di bawah sini ada menu video tutorial, webinars, akademi yang disediakan oleh TechSmith ya, perusahaan yang mengeluarkan Camtasia ya. Nah, ini ada checklist kalau Bapak Ibu tidak ingin ini muncul pada saat Bapak Ibu membuka pertama kali Camtasia, maka ini jangan di checklist ya. Tapi kalau ingin tetap muncul, maka di sini tetap di checklist ya. Kita langsung ke new project. Bapak Ibu bisa diklik new project. Nah, ini adalah tampilan awal editor Camtasia 2019 ya, Bapak dan Ibu. Saya akan jelaskan beberapa bagian. Di sini ada 5 bagian utama dari Camtasia 2019. Ini ada sebelah kiri ini ada namanya panel alat ya. Panel alat ini ada tombol record. Untuk Bapak Ibu ingin merekam langsung presentasi di depan laptop dengan membuka PowerPoint-nya ya. Nah, kemudian di sini ada media bin. Ini akan muncul ketika Bapak Ibu mengklik media. Nah, media bin adalah tempat Bapak Ibu menyimpan memasukkan aset audio visual yang akan digunakan pada saat ingin membuat video pembelajaran atau video yang Bapak Ibu ingin buat ya. Tentu di dalam video kita nanti Bapak Ibu pasti akan membutuhkan tampilan background mungkin ya, tampilan audio yang lebih mendukung, ilustrasi, gambar dan lain sebagainya. Ini semua diimport ke dalam media bin ya. Ini ada tombol import media. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali artinya ini media binnya masih kosong, tapi kalau sudah terisi Bapak Ibu klik tombol plus di sini ya. Ini ada import media, ini tambahan-tambahan yang Bapak Ibu ingin masukkan medianya dari laptop. Kemudian di sini ada import from Google Drive ya. Apabila file aset audio visual Bapak Ibu ada di Google Drive. Nah, kemudian library, Bapak Ibu bisa diklik library. Ini adalah perpustakaan aset audio visual yang ada di Camtasia 2019. Ketika Bapak Ibu mengklik library, akan muncul sebelah kanannya beberapa folder ya. Dari mulai atas adalah icon, kemudian intro, lower third, motion background, musik track dan outros. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau Bapak Ibu buka folder icon, di sini ada banyak sekali kategori icon yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan tema video yang Bapak Ibu ingin munculkan. Ya, di sini ada buildings, business, education, insurance, interface dan lain sebagainya. Ya, misalnya ada bisnis. Ini adalah pilihan-pilihan icon-icon yang mungkin 2 dimensi ya. Nah, seperti ini ya. Gambar-gambar icon ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik segitiga ya di samping foldernya kalau ingin membuka atau menutup ya. Maka kita tutup dulu iconnya, lalu kita ke intros, diklik segitiga di sebelah tulisan intros ya. Di sebelah logo intros foldernya. Nah, di sini ada beberapa pilihan intros. Bapak Ibu ingin lihat dilihat di sini ada banyak sekali pilihan intros ya. Intros di sini adalah ilustrasi animasi yang sudah ada, template animasi yang sudah disediakan di Camtasia 2019 untuk opener ya. Kalau Bapak Ibu ingin memilih salah satu di antaranya, tinggal Bapak Ibu rubah teks yang ada di dalamnya ya.
Sebagai contoh di sini ada spinning komputer. Kalau Bapak Ibu ingin mempreview, untuk mempreview Bapak Ibu cukup klik 2 kali saja di intros yang ingin dilihat ya. Contoh misalnya yang spinning komputer, kita klik 2 kali. Nah, akan seperti ini. Ini adalah preview dari intro spinning komputer. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada tulisan TextMate Camtasia, itu bisa Bapak Ibu rubah nanti di properties ya. Dengan tulisan misalnya materi Bapak Ibu ya. Oke. Template intro di sini rata-rata sekitar 5-10 detik ya. Oke, kita tutup dulu folder intronya Bapak Ibu. Kemudian ada folder lower third. Nah, apa itu lower third ya? Silakan dibuka, klik tanda segitiga di sebelah kiri foldernya ya. Nah, lower third di sini adalah template kartu nama ya. Kalau Bapak Ibu misalnya pada saat di video nanti menyebutkan identitas nama misalnya, ya, Bapak Ibu tinggal pilih di sini ada template lower third yang bisa digunakan. Contoh, kita klik 2 kali untuk preview yang assist di sini. Ini adalah contoh pilihan lower third yang assist ya. Seperti ini. Di sini ada your name, ada your position, tinggal dirubah saja nanti teksnya di properties ya sebelah kanan. Ya. Tutup. Ini banyak sekali pilihan lower third, ada yang dengan logo juga, misalnya di sini yang basic third ya. Klik 2 kali. Nah, di sini ada logo C, logo Camtasia, bisa kita rubah. Misalnya nanti Bapak Ibu ingin rubah jadi logo instansi Bapak Ibu dan lain sebagainya ya. Logo WA misalnya untuk memunculkan tulisan nomor WA ya, dan sebagainya. Kita close. Kita close dulu untuk lower third. Di sini pilihannya banyak, nanti bisa Bapak Ibu pilih ya, kita akan praktekkan nanti. Kemudian di bawah folder lower third ini ada folder motion background. Bapak Ibu klik sekali ya di pilihan. Ini ada template motion background yang akan Bapak Ibu pilih, bisa dipilih ya. Jadi cukup variatif, ini warnanya juga banyak ya. Misalnya untuk yang background mountain ini ya. Klik 2 kali. Nah, ini adalah motion background gunung ya, pemandangan gunung. Ini adalah template motion background yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai background pada video Bapak Ibu ya. Kita tutup di sini. Nah, di bawah folder motion background Bapak Ibu lihat di sini ada music track. Jadi di Camtasia 2019 ini juga sudah disediakan musik pengiring ya untuk video Bapak Ibu. Bisa dibuka ya foldernya. Templatenya di sini cukup musik tracknya cukup banyak. Ada yang slow, ada yang agak ngebeat, cepat dan sebagainya. Kita klik 2 kali untuk review. Nah, ini contoh musik background untuk Simple Way. Ini durasinya sekitar 2-3 menit ya. Nanti disesuai kebutuhan, musik bisa dipotong-potong sesuai dengan bagian dari video Bapak Ibu ya. Dan bisa divariasikan, tidak hanya satu musik saja. Kita tutup folder musik track. Nah, kita ke folder outros. Oke, Bapak Ibu lihat sini ada folder outros. Ini adalah template untuk video penutup, bagian penutup ya. Misalnya kita klik 2 kali contohnya. Biasanya ada ucapan terima kasih telah menonton ya, dan lain sebagainya ya, identitas, nomor telepon dan sebagainya ya. Ini bisa dirubah untuk teksnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah folder-folder yang ada di dalam library ya. Ini cukup lengkap. Bapak Ibu bisa tambahkan nanti jika ingin musik dari luar ya. Motion background yang sudah di-download dari luar ini juga dimasukkan di dalam media ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, setelah melihat library, kita ke panel alat yang di bawah library, yaitu annotation. Bapak Ibu dilihat di sini ada tulisan
annotation, kemudian ada seperti simbol di sini ya, Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini akan muncul style ya daripada annotation. Annotation di sini adalah ketika Bapak Ibu ingin memberikan teks ya pada video, baik itu teks yang polos hanya tulisan saja ataupun teks dengan call out. Call out ini adalah simbol-simbol seperti simbol berbicara ya, panah, ini ada arrow, kemudian di sini ada shade ya, ini ada blur, ada spot, sketch motion ya, keystroke, call out ya. Ini mungkin jarang digunakan, Bapak Ibu lebih sering nanti mengolah di basic di sini, style basicnya. Raw lines ya, ini juga bisa diekspor nanti pada saat Bapak Ibu sudah menguasai minimal yang basicnya dulu ya. Kemudian yang transition di bawahnya annotation, Bapak Ibu bisa klik. Transition ini adalah pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa terapkan pada bagian-bagian di video. Misalnya dari bagian intro ke penjelasan materi ya, bisa Bapak Ibu gunakan transisi supaya tidak langsung terlihat potongannya ya. Bisa transisinya dengan fade look black, kemudian circle stretch, flip. Untuk melihat previewnya, Bapak Ibu cukup tempelkan kursor di efek transisi yang ingin dilihat previewnya ya. Seperti ini, patch roll ya, fold, view, patch turn ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini sampai kepada zigzag ya kan. Kemudian misalnya perpindahan, kalau slide ketiga misalnya perpindahan antar slide ya, itu bisa diterapkan efek transisi. Jadi efek transisi bawaan dari PowerPoint tidak akan muncul ya. Jadi Bapak Ibu akan berikan transisi yang berbeda pada Camtasia 2019-nya ya. Kemudian behavior di bawahnya transisi ini adalah seperti animasi tulisan ya. Nah, misalnya ini drifting, Bapak Ibu bisa tempelkan kursor kalau mau lihat previewnya. Jadi kalau ada tulisan-tulisan di video kita, misalnya Bapak Ibu menuliskan satu sapaan ya, Assalamualaikum, apa kabar, dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa terapkan efek animasi pada tulisan ya. Ini sangat menarik sekali, sehingga peserta juga merasa tertarik ya, tidak bosan ya dengan tulisan-tulisan kita ya. Makanya efek tulisan pada PowerPoint itu tidak akan muncul kalau Bapak Ibu import medianya dengan PowerPoint. Tapi kalau PowerPoint-nya Bapak Ibu import yang sudah dalam bentuk video, maka sudah animasinya yang di PowerPoint akan ikut ya. Kemudian di bawahnya ada cursor effect tadi sudah ya. Cursor effect nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat tutorial ya dengan menjelaskan seperti saya ini, maka akan bisa diterapkan cursor efeknya ya, seperti ini. Ini untuk highlight seperti yang saya gunakan sekarang gitu ya. Oke. Kemudian more, di sini ada animation, bisa diklik. Animation ini adalah efek bergerak ya dari objek. Misalnya Bapak Ibu mau menggerakkan objek simbol, objek logo ya, dari kiri ke kanan, dari kecil ke besar ya, dari luar ke dalam, dari transparan menjadi jelas ya. Nah ini, oke, kita contohkan ya. Kemudian di bawahnya animation ada voice narration. Ini apabila Bapak Ibu ingin menambahkan narasi pada video ya. Kalau cuma nambahin suara atau mau dubbing, silahkan melalui menu voice narration ya. Ini pastikan kalau mic-nya sudah masuk, ini ada indikatornya seperti ini menyala ya. Kemudian klik start voice recording, maka akan muncul nanti Bapak Ibu merekam suara. Setelah stop akan muncul video audio hasil rekamannya di media bin ya. Kemudian di bawahnya audio voice narration adalah audio effect. Nah, audio effect ini akan sering Bapak Ibu gunakan juga untuk memberikan efek pertama, noise removal. Kalau Bapak Ibu merekam audio dari luar, mungkin ada beberapa noise ya, suara desis dan lain sebagainya, itu bahkan bisa hilang dengan noise removal ini. Audio compression,
untuk mengkompres audio, jadi juga mungkin kalau audio terlalu besar ya bisa dikompres. Fade in ini untuk efek audio kecil ke besar seperti musik awal kecil lalu lama-lama besar ya, atau fade out dari musik besar ke kecil. Ini biasanya untuk akhir sesi ya. Flip speed kalau terlalu ingin dipercepat ya. Tempo dari rekaman kita ya, atau mau diperlambat ya, juga bisa. Kemudian di bawahnya audio effect ada visual effect. Nah, visual effect inilah yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk menghilangkan latar hijau ya pada video, sehingga nanti akan hanya terlihat wajah Bapak Ibu. Artinya nanti background yang sudah hilang hijau ini yang Bapak Ibu gunakan untuk merekam, ini akan bisa diisi dengan background yang sesuai tema Bapak Ibu ya. Bisa background berupa gambar diam maupun animasi maupun motion ya, atau gambar bergerak. Seperti pada library tadi ada folder motion background ya. Kemudian di sini ada drop shadow, border, ada device frame ya, flip speed juga ada dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan juga ya. Kemudian interactivity ini untuk quiz, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan quiz pada timeline ya. Nah, ini quiz juga bisa dibuat. Soalnya seperti apa nanti akan terlihat di sebelah kanan ya. Untuk mengetik tulisan pertanyaan, jawaban yang benar dan sebagainya, feedback ya dan sebagainya. Cuma tampilannya memang tidak semenarik aplikasi yang khusus untuk quiz ya. Tapi ini bisa digunakan kalau memang untuk mengolah quiz ya. Oke, nah itu adalah sampai dengan ya, seluruhnya sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, panel alat yang ada di Camtasia 2019.